Shalom, selamat pagi, warga jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen, edisi Kamis tanggal 25 September tahun 2025. Renungan di pagi ini mengangkat tema sentral GKI di tanah Papua, yaitu Tuhanlah Sang Pemilik Tanah. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Salam damai sejahtera bagi kita. Mari kita berdoa. Firman-Mu adalah ya dan amin, yang menjadi pelita untuk menerangi jalan kehidupan kami, dan juga menjadi penuntun untuk dapat menuntun kami berjalan di jalan yang Engkau kehendaki. Roh Kudus menolong dan memampukan kami, sehingga bagian firman Tuhan yang hendak kami baca dan kami renungkan, kami boleh mengerti dan memahami, dan kami disanggupkan, ditolong oleh Roh Kudus untuk dapat memberlakukan firman Tuhan ini di sepanjang hari-hari kehidupan kami. Demi Kristus Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Shalom, marilah kita memberikan senyum bagi Tuhan Yesus. Mengawali aktivitas kita di hari baru ini, hari Kamis tanggal 25 September, pekan ke-38 dalam tahun 2025, saya mengajak kita membuka Alkitab Perjanjian Lama dan membaca dari kitab Imamat pasal 25 ayat ke-32 yang berkata, Penebusan rumah. Imamat 25 ayat 32 mengenai rumah-rumah di kota-kota orang Lewi. Hak menebus rumah-rumah itu ada pada orang-orang Lewi untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk memahami dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Salam damai sejahtera dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita di pagi ini saya berikan tema, yaitu tanah dan rumah Tuhan, warisan yang tidak boleh hilang. Warga Jemaat GKI Ebenezer Timika dan pendengar yang menyaksikan siaran BKK Jemaat GKI Ebenezer Timika yang berbahagia dan dikasihi Tuhan Yesus. Bangsa Israel memiliki aturan khusus mengenai tanah dan juga rumah. Tanah dianggap milik Allah dan umat Tuhan hanya pengelola. Secara khusus, orang Lewi tidak mendapat bagian tanah pusaka seperti suku-suku lain, sebab bagian mereka adalah pelayanan di kemah suci. Kita dapat lihat dalam Bilangan pasal 18 ayat 20 hingga 21. Namun Tuhan tetap menjaga keberlangsungan hidup mereka dengan memberi hak untuk memiliki rumah di kota-kota tertentu. Rumah-rumah itu bahkan bisa ditebus sampai kapanpun, agar warisan rohani dan fisik mereka tidak hilang dari tengah umat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari ayat pembacaan kita di pagi ini, dalam Imamat 25 ayat 32, mempunyai makna dan arti bahwa yang pertama, kesetiaan Tuhan menjaga umatnya. Aturan khusus ini menegaskan bahwa Tuhan tidak melupakan pelayannya. Rumah orang Lewi dilindungi supaya mereka dapat terus menjalankan tugas pelayanan. Dalam kehidupan kita sekarang, kita harus tetap percaya pada pemeliharaan Allah. Sama seperti orang Lewi, umat Tuhan sekarang pun bisa menghadapi situasi sulit seperti kehilangan atau kekurangan.
Tetapi kesetiaan Tuhan menjamin bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita, umat-Nya. Yang kedua, rumah adalah simbol keberlangsungan iman. Bagi orang Lewi, rumah bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga tempat lahir dan bertumbuhnya generasi yang setia melayani Tuhan. Dalam kehidupan kita saat ini, bahwa rumah bukan sekedar bangunan fisik, tetapi simbol keberlangsungan iman umat Tuhan. Rumah yang ditebus kembali mencerminkan kasih setia Allah yang tidak membiarkan umat-Nya kehilangan warisan rohani. Maka setiap rumah Kristen harus menjadi tempat agar iman tetap dipelihara sebagai identitas umat Allah yang diteguhkan dan warisan iman yang diteruskan. Yang ketiga, penebusan adalah kasih karunia Allah. Rumah yang bisa ditebus kapan saja melambangkan bahwa Allah menyediakan jalan keluar agar umat-Nya tidak kehilangan bagian rohani. Hal ini mengajarkan kepada kita pada saat ini bahwa penebusan adalah anugerah, bukan sekedar transaksi, karena kasih karunia Allah memberi jalan keluar dan pemulihan. Dan dalam Kristus, penebusan itu menjadi sempurna, sebab kita dibebaskan dari dosa dan diberikan warisan kekal. Maka umat Tuhan dipanggil untuk hidup dalam pengharapan dan tetap menjaga iman serta menjadi saksi kasih karunia bagi sesama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang berbahagia dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesimpulan dari Imamat pasal 25 ayat 32 menunjukkan bahwa betapa seriusnya Tuhan menjaga warisan rohani umat-Nya. Dan bagi orang Lewi, rumah dan kota mereka bukan sekedar aset, tetapi lambang identitas iman. Demikian juga umat Tuhan sekarang dipanggil untuk dapat menjaga rumah iman kita, yaitu keluarga, gereja, dan komunitas rohani, agar supaya tetap kokoh dalam pelayanan dan kesetiaan kepada Tuhan. Dan bahwa kesetiaan Tuhan selalu hadir dalam detail kehidupan umat-Nya. Karena Tuhan tidak hanya peduli dengan hal-hal besar, tetapi juga kebutuhan sederhana seperti rumah dan tanah. Dan dalam kehidupan sekarang, kesetiaan Tuhan menolong kita untuk tetap memiliki harapan, untuk hidup saling menolong dan menjaga apa yang Tuhan titipkan. Warga jemaat dan umat Kristen, pendengar serta pemirsa setia siaran BKK dimanapun berada yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari renungan di pagi ini, kita diajak untuk menjaga rumah iman, bahwa rumah tangga orang Kristen harus menjadi tempat iman bertumbuh. Dan jangan biarkan rumah dipenuhi dengan kekerasan, iri hati, atau kebiasaan buruk. Tetapi biarlah firman dan doa yang mengisi. Dan juga pelihara gereja sebagai rumah Tuhan. GKI di Tanah Papua dipanggil untuk merawat persekutuan, pelayanan, dan kesaksian.
Seperti rumah orang Lewi, gereja adalah warisan iman yang harus tetap hidup bagi generasi berikutnya. Dan bahwa iman lebih berharga daripada harta. Sebab faktanya banyak orang di Papua tergoda oleh uang, oleh tanah, dan juga kekuasaan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa rumah dan tanah rohani, yaitu iman kepada Kristus, adalah harta yang tidak boleh hilang. Karena itu kita terus menebus yang hilang. Jika ada keluarga ataupun anggota jemaat yang mulai jauh dari Tuhan, jangan biarkan mereka hilang. Tetapi jemaat dipanggil untuk saling menolong dan menebus kembali mereka dengan kasih dan doa, agar tetap tinggal dalam rumah Allah. Kiranya renungan firman Tuhan di pagi ini dapat menguatkan iman kita dan juga menolong kita agar kita tetap selalu mewariskan iman dan pengharapan kepada setiap orang bahwa Tuhan akan memberikan hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah di dalam nama Yesus dan Roh Kudus, syukur hanya bagi-Mu di tempat kudus dan tinggi, untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah habis, terputus dan berkesudahan di sepanjang kehidupan kami. Bukti nyata kami ada sampai dengan di saat ini, bukan karena hebat, kuat, dan mampunya setiap kami, tapi semua karena cinta dan sayang Tuhan yang besar dan luar biasa bagi kehidupan kami, sehingga Engkau masih memelihara akan kehidupan kami sampai dengan di saat ini. Engkau masih menganugerahkan kepada setiap kami napas kehidupan, berkat sehat bahkan kuat itu bagi kami. Kami mengucap syukur dan membilang banyak terima kasih untuk kasih setia Tuhan, untuk kebaikan Tuhan yang selalu nyata dalam hidup dan kehidupan kami. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di saat ini kami baru saja membaca tetapi juga merenungkan bagian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah kami baca dan kami renungkan di pagi ini tidak berlalu begitu saja dari pendengaran setiap kami, namun tertanam di dalam lubuk hati kami, dan pertolongan Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk dapat mengerti, memahami, dan juga memberlakukan bagian firman Tuhan ini di sepanjang hari-hari kehidupan kami. Sebab firman-Mu adalah ya dan amin. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, di saat pagi hari ini, hamba berdoa mempertaruhkan seluruh hidup dan kehidupan kami sebagai umat kepunyaan Tuhan yang ada di tengah-tengah persekutuan Jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai dengan rayon Yordan, dari rumah yang pertama sampai dengan rumah yang terakhir. Sebagai imam kepala keluarga dalam rumah tangga kami masing-masing, Tuhan memberkati dalam setiap tugas tanggung jawab bahkan pekerjaan, usaha, upaya apapun yang dilakukan dan dikerjakan untuk dapat menafkahi kehidupan rumah tangga masing-masing. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong. Tuhan memberkati setiap kami sebagai penolong, sebagai tiang doa, sebagai ibu-ibu rumah tangga dalam tugas tanggung jawab, mendampingi suami, mengurus anak, menata layani kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Setiap aktivitas rutinitas yang kami lakukan dan kerjakan, di dalam rumah, di luar rumah, Tuhan berkati dan Tuhan menolong. Bapa di sorga, hamba juga berdoa, mempertaruhkan kehidupan anak cucu kami dalam bangku pendidikan, dalam masa tumbuh kembang mereka. Tuhan memberkati anak-anak kami, cucu-cucu kami, dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi,
dalam masa tumbuh kembang. Roh Kudus menolong memampukan, sehingga dengan hikmat yang bersumber daripada Tuhan, dalam bangku pendidikan anak-anak kami, mereka ditolong dimampukan, dapat menyelesaikan studi pada waktu yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan. Keberhasilan boleh mereka gapai dan capai, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa juga berdoa bagi janda, duda, yatim piatu, jompo, lansia yang ada di tengah-tengah persekutuan jemaat GKI Ebenezer Timika. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus menolong. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati kami sekalian, para hamba-hamba Tuhan, baik pendeta, penatua, syamas, badan pelayan, unsur jemaat, tetapi juga setiap panitia-panitia yang telah dibentuk di tengah-tengah persekutuan jemaat GKI Ebenezer Timika. Tuhan memberkati kami, Tuhan tolong kami, ikat kami dengan tali cinta kasih Tuhan, agar supaya kami bergandengan tangan penuh sukacita, seia sekata seiring sejalan sehati sepikir, dalam mengangkat tugas tanggung jawab pekerjaan pelayanan kami, sebab semua yang kami lakukan dan kerjakan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para pemimpin kami, bangsa dan negara, tanah Papua, kota di mana kami ada dan berdiam. Anak-anak Tuhan yang telah dipercayakan oleh Tuhan untuk dapat memimpin bangsa dan negara, tanah Papua, bahkan kota Mimika. Tuhan berkati, Tuhan tolong, hikmat kebijaksanaan Tuhan terus tambahkan bagi mereka, dalam mereka melakukan semua tugas dan tanggung jawab serta kewajiban mereka, agar supaya roda kepemimpinan boleh mereka kerjakan dengan penuh sukacita, terlebih takut Tuhan, sehingga membawa hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Untuk para pemimpin gereja dari arah sinode, klasis, bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di pesisir pantai, di pegunungan, di lembah, Tuhan memberkati mereka dalam tugas tanggung jawab pekerjaan pelayanan Tuhan untuk mewartakan Injil kebenaran firman Tuhan, sehingga banyak jiwa akan dimenangkan, datang pada Tuhan mengaku bahwa hanya Engkau juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga, situasi, kondisi, keamanan, ketentraman, kenyamanan kami sekalian selaku umat kepunyaan. Kami mohon Tuhan jaga kami, lindungi kami, jauhkan kami dari berbagai hal buruk, mau itu kesakitan, kecelakaan, susah, mara, bahaya, bahkan maut sekalipun. Dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam genggaman tangan pengasihan Tuhan, sehingga berkat Abraham, Ishak, dan Yakub berupa sehat, kuat, mampu, hikmat, sorgawi, umur panjang, menjadi bahagian hidup setiap kami. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di saat ini hamba juga berdoa bagi setiap orang yang kami punya, bahkan yang bukan kami punya, yang sakit, sehat, kuat, lemah, kekurangan, kelebihan, sukacita, duka cita dalam gumul setiap hari. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong. Masih banyak hal yang hendak kami pinta dan kami pohonkan kepada Tuhan. Namun sebelum semua itu keluar dari bibir mulut kami, Tuhan menilik kedalaman hati kami. Tuhan tahu apa yang ada dalam isi pikiran kami. Oleh sebab itu Bapa, sendengkan telinga pengasihan-Mu mendengar seru doa kami di saat ini. Lalu Tuhan jawab seturut kasih kuasa dan kehendak Tuhan. Dan kami tidak tahu apa yang hendak terjadi dengan hidup kami di hari ini, besok, dan seterusnya, karena semua merupakan rahasia Tuhan bagi kami. Tapi iman percaya sungguh bahwa kami ada sampai dengan di hari ini, semua karena perkenan Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga. Ini doa kami, ini syukur kami dan syafaat kami yang boleh kami sampaikan kepadamu di saat pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur dan bermohon kepada Bapa di sorga.
Biarlah kehendak Tritunggal Allah yang terjadi dan bukan kehendak kami. Syukur hanya bagi nama-Mu di tempat yang kudus dan tinggi, saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.